Aku melihat Melissa. Wajahnya seperti orang yang sedang bingung dan ketakutan. Karin, hampir aja jantungku copot. Kamu bikin aku kaget aja. Keringat membanjiri lehernya. Ia melihat ke sekeliling seperti sedang mencari sesuatu. Kamu ini sedang apa, Mel? Wanita itu, gadis itu, kemana mereka? Wanita siapa? Melissa menarik napas panjang. Ia memegang kedua pundakku. Sudahlah, bukan apa-apa. Jangan bengong sendiri di jalan. Nanti kesambat loh, Mel. Karin, jangan nakutin gitu dong. Nanti kalau kejadian beneran gimana? Aku tertawa melihat ekspresi si Melissa. Ia memang orangnya penakut. Jangankan ketemu hantu, mendengar cerita horor saja ia pernah pingsan sewaktu di sekolah. Oh iya Rin, kamu juga baru pulang? Hari ini kan jadwal aku ekskul nari. Beresnya jam 5. Kami berjalan pulang. Kebetulan memang arah rumahku dengan Melissa itu searah. Terkadang aku suka pulang bersama Melissa jika kami sama-sama bubar kelas. Tapi biasanya Melissa suka pulang lebih dulu. Alasannya karena ibunya Melissa selalu menyuruh dia pulang cepat. Mungkin khawatir sama anak perempuan satu-satunya. Kalau aku, sebelum bubar kelas biasa ada rapat OSIS dulu. Kalau Melissa, dia bukan anggota OSIS. Harusnya aku bisa beres jam 4, gara-gara guru ekskulnya telat. Jadi ngaret deh pulangnya. Udah gitu, gerbang sekolah digembok lagi. Nunggu si Pak Ahmadnya lagi ke WC dulu. Sakit perut katanya. Kan bikin bete, Mel. Pak Ahmad? Iya, Pak Ahmad. Kamu dikerjain juga sama Pak Ahmad, Mel? Melissa menghentikan langkahnya. Aku pun ikut berhenti. Aku melihatnya seperti orang kebingungan. Tunggu Rin, bukannya yang jaga tadi Pak Kardi ya? Pak Kardi, kamu ngaco email. Kan hari ini yang jaga Pak Ahmad. Lagian Pak Kardi kan lagi sakit. Udah 2 hari dia nggak kerja. Jadi Pak Ahmad yang rese itu gantiin jaga. Melissa lagi-lagi bengong. Ia memegang kepalanya tidak seperti biasanya. Hari ini Melissa bertingkah aneh. Nggak mungkin, aku yakin betul. Yang jaga itu Pak Kardi, Rin. Melissa ternyata tertidur di pos satpam saat hujan siang tadi. Ia bilang sempat diberi air minum oleh Pak Kardi, namun ia malah memecahkan gelas lalu pergi. Aku agak bingung mendengar cerita Melissa. Sepertinya dia sedang halu. Sebenarnya apa yang terjadi? Coba kamu cerita sama aku, Mel. Aku yakin ada yang aneh sama Melissa. Tak seperti biasanya ia bertingkah aneh dan halu seperti itu. Nggak ada apa-apa kok. Udah yuk kita pulang. Beneran, kamu nggak apa-apa, Mel? Iya, Karin. Kami melanjutkan perjalanan pulang. Kemudian saat di persimpangan jalan, Melissa mengambil arah jalan yang berbeda denganku. Mel, kenapa kamu lewat jalan situ? Di situ kan jalannya sepi banget. Karin, ini udah jam berapa? Bentar lagi maghrib. Aku harus cepat-cepat pulang. Kalau tidak aku pasti dimarahin ibu lagi. Makanya aku lewat sini biar lebih cepat. Kata ibuku, jalan di situ angker tau Mel. Kita lewat jalan raya aja yuk. Aku menarik lengan Melissa. Karin, dengar ya. Saat marah, ibuku lebih angker dari setan manapun. Melissa melepaskan genggamanku. Ia melanjutkan. Kalau kamu ingin pulang lewat jalan lain, silakan aja. Aku pulang sendiri. Melissa meninggalkan aku. Ia memilih lewat jalan yang sepi itu. Jalan pintas itu memang terkenal angker. Saat siang saja, terasa sunyi, apalagi menjelang malam. Aku menghiraukan Melissa. Dia suka keras kepala kalau diberitahu. Biarlah. Saat pulang, aku lebih memilih lewat jalan raya daripada lewat jalan itu. Meski agak jauh dan harus menggunakan kendaraan umum, setidaknya aman. Tiba-tiba aku kepikiran Melissa. Entah kenapa, aku punya firasat tidak enak dengan Melissa. Perasaanku tidak karuan.
Aku takut sesuatu terjadi padanya. Aku memutar balik untuk menyusul Melisa melewati jalan sepi itu. Jujur, sebenarnya aku selalu khawatir sama Melisa. Karena orangnya cukup nekat, keras kepala, juga penakut. Langit mulai tampak gelap. Jalan yang kulalui ini begitu sepi. Bahkan tetesan air jatuh di genangan air pun terdengar sampai di telinga. Hampir tak ada orang berlalu lalang. Hanya tampak pegawai PLN listrik membetulkan lampu jalanan yang meredup, mungkin karena sudah termakan usia, atau memang karena konsleting listrik akibat hujan tadi. Seekor kucing dengan bulunya yang hitam dan mata yang tajam menyeramkan mengeong-ngeong tak karuan. Aku seperti mendengar sebuah langkah kaki yang berbeda. Kupercepat langkahku, aku tak berani melihat ke belakang. "Mel, tunggu aku," ujarku dalam hati. Akhirnya aku melihat Melisa. Ia berjalan cepat sekali, seperti orang kerasukan. Aku mencoba menyusulnya, namun tiba-tiba aku tersandung sesuatu dan terjatuh. Pandanganku teralihkan. Aku tidak melihat Melisa lagi. Ia menghilang begitu saja. Bulu kuduku merinding. Aku takut sekali. Napasku tidak karuan, jantungku berdebar-debar. Seseorang menepuk pundakku. Aku sontak melihat ke belakang. "Ah, Melisa, aku tadi ngejar-ngejar kamu, tapi kamu jalannya cepat banget." "Ternyata kamu di sini, syukurlah." Kupejamkan mata sejenak, menunduk untuk mengatur napasku karena terkaget. Aku mengusap-usap dadaku. Lalu kubuka mataku perlahan. Aku malah terkejut setengah mati melihat Melisa. Apa yang terjadi pada Melisa? Matanya mengeluarkan darah. Wajahnya tercabik-cabik menyeramkan. Benarkah itu Melisa? Tubuhku tiba-tiba terbius kehilangan tenaga. Kepalaku terasa pusing sekali, lalu terjatuh. Aku melihat cahaya terang menyorot. Namun, mataku terlanjur menutup kelopaknya.